Nah, hari ini saya sedang berada di rumahnya Ibu Kumalasari Nugraha. Beliau adalah seorang guru dari MI Tanjung Rejo, MI KHR Ilyas Tanjung Rejo ya Bu ya. Iya. Ya, karena kita jarang sekali berjumpa ya Bu ya di masa-masa corona yang saat ini. Nah, di sini karena tidak boleh terjadi kerumunan, nah saat ini saya akan sedikit sharing kepada Ibu dan bertanya-tanya, boleh kan Bu? Iya, boleh, Ya, silahkan. tentang sistem informasi pendidikan di masa COVID-19 ya Bu ya. Ya, sebelumnya Ibu udah siap untuk melakukan jawaban pertanyaan dari saya? Iya, Iya, oke siap. insya Allah. Ya, yang pertanyaan yang nomor pertama yaitu bagaimana sih Bu konsep perubahan sistem informasi pendidikan di saat ini di saat ini COVID-19? Iya Mbak, jadi konsep perubahan pada madrasah kami itu merujuk surat edaran Bapak Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 dengan sistem pendidikannya itu kita menggunakan sistem daring jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran ini kita itu menitik beratkan pada pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik. Ya, misalnya tentang kecakapan hidup, sebagai contoh misalnya tentang penguatan karakter anak, akhlak anak di rumah, terus keterampilan beribadah di lingkungan rumah, dan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya, oke. Terus kan sekarang Ibu mengajar tentang seperti itu Ibu. Terus Ya. Ibu itu sebagai guru apa ya Ibu? Guru kelas. Guru kelas ya. Dengan sistem daring yang seperti ini, biasanya kan kita menggunakan sistem daring. Iya. Nah, terus kita dalam pembelajaran itu kalau kita melewati kayak tadi, untuk gimana sih cara untuk mengatasi agar tidak terjadi dengan kerumunan kayak COVID itu. Lah terus dengan mata pelajaran yang sebelum-sebelumnya terutamanya itu dilakukan nggak Bu? Kalau sebelumnya kan memang kita menggunakan sistem tatap muka ya. Iya. Dan sekarang menggunakan sistem daring. Jadi ketika kita memberikan materi, kita bisa menggunakan aplikasi Classroom. Di situ nanti kita menyampaikan materi, bagaimana sebagai contoh lah ya, bagaimana sih cara mengatasi pandemi corona ini, terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita bisa sampaikan di situ karena dengan menggunakan aplikasi Google Classroom itu kita bisa juga share menggunakan YouTube juga, menggunakan video atau dalam bentuk Word bisa. Ya. Kebanyakan banyak keluhan dari siswa atau wali murid nggak Bu terjadinya dengan sistem daring tersebut? Iya pasti ada. Pasti ada ya. Apalagi di sini kan di lingkungan perdesaan. Kalau misalnya di lingkungan kota itu sistem IT sudah hal biasa ya. Tapi kalau di pedesaan ini merupakan hal baru. Merupakan hal baru, dan ketika wali murid itu mengalami kendala-kendala, keluhan-keluhan ketika mau masuk, bagaimana sih caranya bergabung di Classroom kita. Kita sampaikan pada grup, misalnya di grup WA dulu caranya, poin-poinnya, langkah-langkahnya, seperti itu. Pasti ada kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, sinyal, jaringan. Karena memang menggunakan aplikasi itu kan kita butuh sinyal, butuh kuota. Itu kendala-kendalanya. Terus bagaimana sih peran digital di masa COVID saat ini? Peran digital IT memang sangat meningkat. Ya. Ketika siswa yang tadinya belum tahu mungkin tahu sedikit ya. Kalau dengan sistem daring ini tingkat pengalaman siswa tentang hal IT itu meningkat. Terutama orang tua ya. Orang tua siswa memang sangat meningkat ya. Terus yang biasanya Ibu lakukan di saat ada orang tua memiliki kendala-kendala tersebut, Ibu gimana mencari solusi untuk orang tua tersebut agar lebih semangat atau gimana? Ya, kita tetap
tetap berkomunikasi, Tetap tetap berkomunikasi ya. komunikasi di grup kelas, pasti itu komunikasi apapun keluhan-keluhannya disampaikan dengan secara terbuka agar pembelajarannya bisa lancar. Kan di MI itu kan masih anak-anak ya Bu ya. Iya. Terus nanti kalau misalnya dalam penyampaian anak-anak itu belum paham, apa itu dari orang tua, walaupun orang tua itu belum paham, gimana Bu? Iya. Ibu cari solusinya gimana? Iya, iya pasti kita belajar bersama ya, belajar bersama ketika orang tua mengalami kendala, mengalami keluhan-keluhan, kita akan mencari solusi bersama dan pastinya nanti kita akan belajar bersama Mbak, iya, belajar bersama. Dan di forum di Google Classroom, di grup WA, WhatsApp, itu yang jelas komunikasi. Kita jangan sampai dengan orang tua itu miskomunikasi. Ketika kita miskomunikasi, pasti pembelajaran daring itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Oke ya, ini pertanyaan yang terakhir ini Bu, perubahan bahan apa saja yang dirasakan oleh lembaga, guru, siswa atau wali murid di era informasi saat ini Bu? Perubahannya pada masa COVID-19 ini untuk lembaga memang merubah sistem pendidikannya, terus untuk guru lebih mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran yang akan disampaikan pada sistem daring ini, dan untuk anak lebih mempersiapkan untuk mengikuti pembelajaran daringnya, dan khususnya wali murid juga lebih aktif. Jadi ketika sistem pembelajaran daring ini memang orang tua itu lebih aktif mengikuti, terus ketika kita mengikuti pembelajaran ya memang sih perubahannya sangat tampak ya, yang tadinya tetap muka anak bersama guru, sekarang orang tua lah menjadi guru untuk mendampingi belajar. Itu memang sangat dirasa sama orang tua. Jadi ketika mendampingi anak-anak belajar itu. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya terkait dengan sistem informasi di era masa COVID saat ini ya Bu ya. Iya Mbak, semoga ilmunya bermanfaat, dan mohon maaf jika jawaban dari Ibu itu kurang berkenan. Tapi itu memang yang kami lakukan di masa COVID-19 ini, tetap merujuk pada surat edaran Bapak Menteri Pendidikan, yaitu nomor 4 di tahun 2020.